Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan untuk terdakwa dugaan korupsi pada Tata Niaga Komoditas Timah Harvest Mois. Harvest dituntut 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Tuntutan pidana. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana terhadap diri terdakwa Harvey Muiz, perkenanlah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Harvey Muiz tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yaitu sejumlah 300 triliun 3 miliar 263 juta 938.131 rupiah, 14 sen. Perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sebesar 210 miliar rupiah. Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan persidangan. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian-uraian yang kami telah kemukakan, serta dalam memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Harvey Muiz memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 4. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 tahun, 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini berupa dokumen, yaitu 1.1 barang bukti sebagaimana terdapat lampiran 1 nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 39.27 digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Helena. Barang bukti elektronik digunakan dalam perkara lain atas nama Helena. Kemudian barang bukti sebagaimana dalam lampiran 2 surat tuntutan ini dari nomor urut 11 sampai nomor urut 5.1 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 surat tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Harvey Muiz nomor urut 1A1 berupa 1 lembar premium notice tanggal 25 Februari sampai dengan nomor urut 15.4 terlampir dalam berkas perkara. 1.5. Barang bukti aset sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara. Barang bukti uang terdakwa Harvey Muiz berupa 1. Nomor urut 11 yaitu 1 bundel plastik tersegel yang berisikan 10 gepok uang dolar Amerika Serikat pecahan 100 bertulisan Richmond sampai dengan nomor urut 11 berupa plastik
transparan yang berisikan uang tunai sebanyak 75 lembar dalam pecahan $1.000 Sing, uang tunai sebanyak 54 lembar dalam pecahan 100 Singapura dolar, uang tunai sebanyak 18 dalam pecahan 50 Singapura dolar, uang tunai sebanyak 8 lembar dalam pecahan 10 Singapura dolar, uang tunai sebanyak 8 lembar dalam pecahan 2 Singapura dolar, uang tunai sebanyak 1 lembar pecahan 5 Singapura dolar, dan nomor urut 2.1 uang dalam rekening tabungan atas nama Harvey Muiz, nomor urut 2.1 uang di dalam rekening tabungan bisnis mandiri atas nama Harvey Muiz sejumlah 5.022.490.635 rupiah, uang di dalam rekening tabungan atas nama Harvey Muiz di Bank BCA sejumlah 400 juta rupiah, di bank dengan nomor rekening 6669983.987.864 rupiah, di BCA nomor rekening 9993 total 121.779.662 rupiah, dan nomor rekening 60411 senilai 294.273.677 rupiah. Kemudian nomor urut 32 uang di dalam rekening tabungan tahapan BCA atas nama Suparta. Nomor urut 33 uang di dalam rekening tabungan Giro atas nama tahapan Reza Ardiansyah dirampas untuk negara. Barang bukti mobil atas nama terdakwa Harvey Muiz berupa 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah dirampas untuk negara. Barang bukti mobil atas nama terdakwa Harvey Muiz berupa 1 unit mobil Rolls Royce berwarna hitam nomor SCAT 420 beserta kunci dirampas untuk negara. Barang bukti mobil atas nama terdakwa Harvey Muiz yaitu 1 mobil Lexus RX 300, 1 mobil Fairfire 2.5G berwarna putih dirampas untuk negara. Barang bukti mobil atas nama terdakwa Harvey Muiz berupa 1 unit mobil Ferrari tipe 458 Specialist model sedan berwarna merah atas nama PT Mitra Jasa Utama Semesta, 1 unit mobil Mercedes-Benz tipe SLS AMG AT model sedan, 1 unit mobil Ferrari tipe 360 X Challenge Straddle model sedan berwarna merah, dan berikut BPKB-nya dirampas untuk negara. Barang bukti mobil atas nama terdakwa Harvey Muiz berupa 1 unit mobil Porsche 911 Speedster 4.0L dirampas untuk negara. Barang bukti emas mulia berupa 1 buah USB Gold Bar dengan berat 3 gram, 1 buah logam mulia Fine Gold 100 gram, 1 buah logam mulia bar dengan berat 100 gram, dan seterusnya dirampas untuk negara. Barang bukti emas atau logam mulia sejumlah 141 buah, rinciannya tidak kami bacakan, dirampas untuk negara. Barang bukti berupa tas branded 88 buah atas nama terdakwa Harvey Muiz dirampas untuk negara. Barang bukti tanah atas nama terdakwa Harvey Muiz yaitu 1 bidang tanah dan atau bangunan sesuai sertifikat SHM nomor 3037 yang terletak di Komplek Perum Garden Blok N5 Kafling nomor 25 beserta surat-suratnya dirampas untuk negara. Barang bukti tanah terdakwa Harvey Muiz berupa 1 bidang tanah dan atau bangunan sesuai sertifikat nomor 6069 berdasarkan surat ukur nomor 01947 yang terletak di Senayan Residen Blok A nomor 16. Kemudian berupa surat-suratnya dirampas untuk negara. Barang bukti tanah atas nama terdakwa Harvey Muiz berupa 1 bidang tanah dan atau bangunan yang berada di atas HMS RS 666 dengan luas 21 meter persegi terletak di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru. 2, 1 bidang tanah dan atau bangunan yang terletak di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, 1 bidang tanah dan atau bangunan yang terletak di atas HMS RM 684 dengan luas 123 meter persegi terletak di Kelurahan Gunung, Kota Jakarta Selatan dirampas untuk negara. Barang bukti tanah berupa 1 unit kondominium Beverly Hill 90210 lantai 02
Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Sandra Dewi, 1 unit kondominium Beverly Hills 90210 di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Sandra Dewi dirampas untuk negara. Barang bukti tanah atas nama terdakwa Harvey Mois berupa 1 bidang tanah dan atau bangunan dengan luas 153 meter persegi di proyek perumahan Permata Regensi. 1 bidang tanah dan atau bangunan dengan luas 153 meter persegi yang terletak di proyek perumahan Permata Regensi Blok J5 dan satu bidang tanah yang terletak di proyek perumahan Permata Regensi tahap 3 Blok J7 dan 1 bidang tanah di Permata Regensi Blok J9 dirampas untuk negara. Kemudian barang bukti tanah yang disita dari Suwito Gunawan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Suwito Gunawan. Barang bukti tanah nomor 1 sampai 3 yaitu 1 bidang tanah yang terletak di Desa Bangrengkok, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Bogor, sampai nomor 3 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tamron alias Aon. Barang bukti tanah 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Bukit Pauh, Jalan Air 1, Kecamatan Pangkalan, nomor 1 sampai nomor 15 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Tamron alias Aon. Barang bukti tanah berupa 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Belakang Komplek Pemda Bangka Tengah sampai dengan nomor 23 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Tamron alias Aon. Barang bukti tanah berupa 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Aengpung, Kecamatan Lubuk Besar sampai dengan nomor 26 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Tamron alias Aon. Barang bukti tanah berupa 1 bidang tanah yang terletak di wilayah Bukit, Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka sampai dengan nomor 28 1 bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek, Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Tamron alias Aon. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 9 Desember 2024, penuntut umum. Izin yang mulia, ada renvoy di halaman 678 dan 1783 yang mulia. Ya. Untuk apa? Barang bukti? Bukan. Apa uraian tuntutan? Ya udah. Udah sekarang ini tuntutan untuk terdakwa Suparta. Oke.